Dikatakan pelayanan itu adalah prima, di areanya Mas Yogi adalah permanakan air infeksius yang ada di unit diolah oleh mesinnya sesuai dengan standar, begitu keluar dari mesin tersebut airnya aman. Karena kalau tidak diolah oleh mesin pengolahan air limbah tadi itu, bisa dibayangkan air yang ada di laboratorium, air yang ada di radiologi, air yang ada di unit pelayanan, kemudian ke masyarakat, akhirnya proses pencemaran terjadi di sana. Clear ya? Bahwa ternyata pelayanan prima adalah pelayanan sesuai dengan standar. Di farmasi ada standar, di radiologi ada standar, di pemasaran jasa ada standar, gitu. Ketika kita pelayanan sesuai dengan standar, pelayanan yang baik, pelayanan yang prima. Nah, pertanyaan saya, mungkin tidak sih kita bisa memberikan pelayanan lebih dari standar tersebut? Contohnya, radiologi lagi, radiologi. Mas Mufi, sudah tahu berapa respon time seorang pasien yang periksa ronsen torak? 3 jam? Are you sure? Yakin? Sampai langsung jadi 3 jam dari dia cipret, kemudian dia berhasil 3 jam. Informasi bicara tentang berapa lama sih pelayanan minimal kita berikan. Clear ya? Respon itu tidak hanya radiologi. Ada yang dari laboratorium nggak? Laboratorium? Oke. Laboratorium, misalnya dari darah rutin sama kimia itu respon time-nya berbeda. Dengan Mas apa nih? Adit. Mas Adit itu saat ini di mikro atau di mikro? Di PCR ya. Di PCR itu respon time dari hasil swab masuk ke laboratorium sampai keluar hasil berapa lama? 1 jam. Kalau yang antigen 2 jam. Antigen 2 jam. Ya. Nah, nanti dilihat ya. Tadi saya bilang responnya berapa. Ketika ternyata nih laboratorium kita dari 2 jam yang ditulis sebagai respon time, ternyata kok 1 jam hasil sudah keluar, valid pula. Ini lebih baik atau lebih sangat baik dibanding yang 2 jam? Lihat ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita punya respon time, ya, di radiologi, bahwa untuk pemeriksaan USG itu respon time-nya misalnya hasilnya terbaca oleh dokter adalah misalnya 3 jam, gitu ya. Ternyata kok kurang dari 3 jam hasil sudah sampai ke pasien. Ya itulah pelayanan prima. Bagaimanakah kita sudah dengan standar, naikin dikit dong. Demikian. Kalau kemudian bisa lebih dari itu, itulah prima. Menyamakan frekuensi bahwa pelayanan prima ini pada dasarnya pelayanan yang semuanya pasti bisa. Hanya kadang karena dengan kelelahan, karena dengan banyak tugas, karena dengan banyak pikiran gitu, hanya lupa bahwa kita telah merengah sehingga pelayanannya menjadi substandar, pelayanan menjadi tidak prima. Nah, ketika kita memberikan pelayanan tidak prima, gampang kok. Indikatornya satu, bukan hanya si pasien, keluarga pasien terbebas, kita pun juga seringkali ada penyesalan balik itu. Proses seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita samakan referensinya. Terkait dengan pelayanan yang prima tadi, ada yang mau didiskusikan? Teman-teman semuanya, kalau ingin lebih kenal jauh dengan saya, silakan ya, ikuti video saya. Pelayanan prima adalah potensi alamiah yang dimiliki oleh setiap orang tanpa kecuali. Oke, Pak saya, ini berapa seperti apa? Dengan baik. Baik, oke, kayak apa? Dengan baik dan profesional. Baik dan profesional. Sebaik mungkin. Maka kita memperlakukan pasien pun sama, seperti kita ingin diperlakukan. Sehingga saya ambil satu kasus nih, teman-teman semuanya.
Misalnya, jangan pernah lihat orang-orang yang mau hadik, mau cuci darah, pernah lihat ya? Oke, mereka tiap minggu datang ke hadik, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali ya, tergantung dari keparahannya. Ketika jangan tengah jalan di Dorlo, kemudian ada pasien hadik, suami istri, mereka lansia, ya umur 60 ke atas, mereka pasangan yang setia, jalannya pelan-pelan gini, ya, jalannya dari pintu masuk kafe itu, ya, jalan muter itu, jalannya pelan. Mas Rasid, ketika Mas Rasid ketemu dengan saya, ya, ketemu dengan saya sebagai pasien lansia mau ke hadik, ya, jalannya pelan gitu. Apa yang Rasid lakukan? Tanya senyum. Oke. Mereka hanya mengucapkan terima kasih. Tapi besar kemungkinan ada banyak di antara mereka malaikat-malaikat yang kemudian kamu berkenan, ya, kamu dimudahkan. Karena yang namanya hukum dunia itu sama saja. Apa yang kita tabur, kita buat, itu. Sehingga pada saat kita punya kesempatan yang sangat luas menabur kebaikan taburan. Saat kita punya peluang yang sangat banyak untuk memberikan kebaikan, bukanlah gitu. Ini kan proses belajar. Kepedulian proses belajar. Tidak bisa kemudian kita tiba-tiba pintar. Butuh kepedulian. Bahtiar teman. Bahtiar itu orang yang tidak punya basic sama sekali melakukan pelajaran ke pasien. Begitu masuk ke ruangan kantin, karena saya posisi di kantin ya, di ruangan kantin itu anak-anak, pasti ada ketidaknyamanan karena tidak terbiasa. Nah, proses menjadi peduli dengan anak yang di sana itu butuh latihan. Bagaimanakah ketika ada bocah nangis baik, ya, merawatnya ketemu kok sibuk dewek gitu ya, kepeduliannya luar biasa. Bagaimanakah melaporkan ke perawatnya atau sekedar menanyakan, nangis terus ibu, mungkin ada apa dan seterusnya. Walaupun dia nggak kompeten memberikan asuhan keperawatan karena memang bukan areanya, pasien akan sangat nyaman ketika dididik seperti itu. Bagaimanakah kita itu puas terhadap kesejahteraan orang lain? Bagaimanakah kita sedih juga ketika kita tidak bisa memberikan kepuasan pada orang-orang sekitar kita? Ada rasa bersalah ketika kita misalnya melakukan hal yang membuat dia kecewa dan seterusnya. Oke, potensi ilmiah yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi itu adalah potensi ilmiah di mana kita itu bisa mengambil hikmah dari kejadian sebelumnya. Orang yang pintar mengekspor refleksi ini tidak akan terjebak pada masalah yang sama, karena sudah belajar dari masa lalu, sudah belajar dari kemarin, sehingga bertambahnya umur, bertambah pula kedewasaan. Jadi anak bedanya dengan masa-masa kuliah dengan dia sudah pakai baju kaki, dia sudah pakai baju dinas seperti ini. Ada yang kemudian masih membawa alam-alam mahasiswa, tapi sudah bertambah umur, bertambah kedewasaannya, bertambah umur, bertambah bijak, bertambah umur, bapernya berkurang. Ya, jadi ada kemudian ngopeni baper, jadi kemudian konfliknya dengan siapapun makin meninggi dan seterusnya. Proses terus belajar. Oke, kembangkan terus refleksi ini teman-teman semuanya sehingga menjadi orang-orang yang mendewasa sejalan dengan umur yang dikasih Gusti Allah. Begitu ya. Oke. Kemudian alamiah yang kita punya komunikasi. Komunikasi juga potensialnya. Masing-masing di kita punya kemampuan komunikasi. Komunikasi itu banyak, ya. Komunikasi intrapersonal, ya. Intrapersonal itu komunikasi dalam diri kita. Nih, tangan jangan sadari, ya, duduk nih, menghadap saya, ya. Tapi ada radio yang bicara di sini, ngomong deh. Rasain, suka ngomongin, ada? Antara si A dan si B ngomong gitu, namanya self talk, suka ngomong sendiri di sini. Nah, self talk ini, ngomong sendiri ini adalah komunikasi intrapersonal yang kalau tidak biasa akan cenderung negatif, akan cenderung mengeluh, akan cenderung menyalahkan.
kalau dia ketemu dengan orang-orang yang auranya positif, orang-orang yang menyenangkan, ya, itu berangkat dari kemampuan self-talknya yang bagus. Di dalam otaknya pikirannya positif, komunikasinya positif. Gimana caranya? Kecenderungan kita ini ngomong di dalam itu negatif, ngerasani gitu ya, terus kemudian ngomong sing nyala-nyalanya gitu, burung ganteng kan dia abang, gasing abang gitu ya, kemudian serangannya abu-abu gitu. Orang modern ganteng tuh yang terus ya, tapi kok mari berhasil ngomong dia gitu. Ini hanya contoh saja bahwa seringkali memotretnya dari negatifnya bukan positifnya. Ketika ada kondisi seperti itu, yuk banyak belajar. Stop thinking untuk kemudian alih menjadi yang positif. Ya, ketika dia sudah mulai overthinking juga dari negatif, itu semua ubah menjadi yang positif. Proses terus sehingga self-talknya itu semakin baik, semakin positif. Lalu, apakah hanya intrapersonal komunikasi itu? Enggak. Komunikasi intrapersonal, komunikasi antara saya dengan Mas Rasim, gitu ya, dengan Mas Yuki dan sebagainya. Ini keterlatihan saja. Mungkin ada di antara teman-teman semuanya yang cenderung ngomong baik, ya, tak boleh siji, jawabannya yang harus ya. Karena ini kebalikannya, ya, kita ngomong banget, jawabannya iya. Ada di antara panjenengan? Karena begitu berarti dia, gue ada bahwa bisa takon itu jawabannya, oke. Ya, apa jempol? Ini mending direspon mas, ya, direk doang kalau saya. Dicentang di YouTube, karena berapa statusnya bolak-balik ganti, ya, statusnya bolak-balik ganti, bolak-balik komen, lo pirang-pirang boleh jawab, ya. Jadi kalau jangan kasih respon tulisan Y atau oke, lebih beruntung dibanding hanya di red doang, gitu ya. Ini bukan orang, gitu. Silakan direspon, nambah. Gitu. Ya sudah, blokir saja deh. Teman-teman semuanya kurang lebih seperti itu. Lalu ini komunikasi publik, ini juga potensial yang kita punya teman-teman semuanya. Saya tidak mau panjang lebar seperti ini, bukan bakat, enggak. Ini masalah keterlatihan saja. Dulu saya adalah seorang pemateri di penyuluhan. Saat ini Pak instalasinya Pak Rasul di belakang. PKRS. Setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, saya ngomong di depan pasien, keluarga pasien. Karena bagi saya adalah perawat jiwa, saya ngomong di sana. Tentang gangguan jiwa, gitu. Faktor-faktor punya gangguan jiwa, gitu ya. Dan seterusnya. Seminggu 2 kali ngomong tentang tema yang sama. Tanya jawab tentang tema yang sama. Kira-kira 6 bulan lah. Terus lancar belum saya ngomongnya? Lancar. Awalnya ngambil slide, berikutnya ngambil slide sendiri, berikutnya juga proses ngambil macam-macam. Terus gitu, prosesnya seperti itu. Padahal saya punya basic, ngomong saya itu cepat, ngomong saya itu belibet, ya. Tapi kalau jam terbangnya tinggi, maka ngomongnya semakin jelas, semakin intonasinya naik turun itu jadi atur. Ini proses belajar teman-teman. Jadi bukan masalah video terus bakat, enggak ada bakat. Maksudnya adalah terlatih atau nggak terlatih. Begitu ya. Yang kedua, refleksi. 3, komunikasi. Oke. Yang keempat adalah leadership. Leadership adalah potensialnya yang masing-masing kita punya tanpa kecuali. Nah, kalau kemudian di antara teman-teman ini ada yang ini sudah masalahnya Mas Latif, biasa di mana? IRN di bagian apa? Perwira. Mas Latif, namanya juga ada ya? Saya bisa nggak lihat ya? Oke. Mas Latif, selama Mas Latif itu sekolah di SD, SMP, SMA, ya, D3, sudah lanjut temanya? Sudah? Oke. Berapa kali menjabat sebagai ketua kelas? Yuk. 3 kali. Mas Latif 3 kali pernah menjabat sebagai ketua kelas, ya.
Terus apa? Terus apa? Oke, orang yang baik. Saya lupa dari namanya. Mas Adit, dari SD sampai pendidikan tinggi berapa kali menjabat sebagai tutor kelas? 5, oi. Ikelu, 5. Aku tak tahu. Sing lu tahu dari tutor kelas tuh. Nanti siki.